Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Butik Bandung dan channel Kepoin Rumah. Nah, jadi ini part kedua di perumahan Ekpak Soreang. Dan Kang Diko sekarang sudah kedatangan tamu istimewa nih dari pihak bank. Bisa diperkenalkan dulu teh? Ya, perkenalkan, nama saya Devi dari Bank BRI Cabang Soreang. Nah, teman-teman, jadi kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, Teh Devi ya dari BRI Cabang Soreang. Jadi Teh Devi, kita mau tanya-tanya nih, soalnya kebanyakan ya konsumen yang mau ngambil rumah itu pengennya KPR. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih, buat persyaratan KPR itu ada apa aja nih Teh Devi? Kalau dari segi dokumen untuk persyaratan KPR ada KTP, identitas diri, baik suami istri ya Pak ya. Yeah. Nah, ada dokumen keuangan biasanya itu mutasi rekening. Mutasi rekening. Itu kalau untuk pegawai ya. Kalau baik pegawai maupun wira swasta itu menggunakan mutasi rekening. Hanya yang membedakannya kalau untuk pegawai itu rekeningnya hanya 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir slip ya. gaji dan SK pengangkatan pegawai atau surat keterangan bahwa debitur itu bekerja di perusahaan mana gitu. Betul Pak. Dan kalau untuk wirausaha itu mencantumkan NIB, biasanya ada legal terhadap perusahaannya, biasanya kayak gitu, sama mutasi 6 bulan terakhir. Mutasi itu rekening koran itu ya? Betul, dan laporan keuangannya selama 6 bulan terakhir. Sama ini kalau kakak perlu nggak Teh? Ya, itu kakak perlu, karena nanti memang kita kan dicek ya, dicek kakak, terus ada juga NPWP tambahannya kayak gitu. Sama kalau memang misalkan dia domisilinya di mana Pak ya, kan suka ada yang beli tuh bukan hanya wilayah Soreang dalam kota aja ya. Jadi betul. ada yang dari luar Soreang gitu. Luar Soreang apa luar Bandung Bu Teh? Luar Bandung. Ada luar kota juga. Bisa. Luar Soreang dong, Cimahi masih warga Bandung Iya, kan? betul. Kalau luar luar kota itu paling dilampirkan domisilinya, dan kalau untuk KPR BRI sendiri masih bisa diproses untuk luar kota. Meskipun bisa untuk pekerjaan maupun usahanya di luar kota masih bisa diproses. Jadi untuk persyaratan yang sudah disebutkan oleh Teh Devi tadi itu ya bisa teman-teman lihat. Jadi persyaratan yang itu saja yang bisa disiapkan. Nah, terus untuk usia maksimal nih Teh, kalau mau ngambil KPR berapa? Kalau usia maksimal sebenarnya sudah memiliki KTP itu bisa untuk KPR. Maksimal. Kan itu minimal. Ya, minimal. Maksimalnya itu bisa sampai 65 tahun. 65 atau masih bisa. Itu maksimalnya. Nah, itu kalau maksimal biasanya seperti profesi ya. Betul. Ya. Seperti dokter gitu, dokter. Iya. Karena ada surat lampiran biasanya kalau untuk profesi. Nah, jadi ini Teh Devi kan kalau untuk subsidi yang saya tahu 65 itu yang udah lunas ya, mungkin maksud Teh Devi itu. Jadi maksimal kalau tenornya 20 tahun, pengajuannya di umur 45 berarti. Betul. Kan kayak gitu. Nah, itu teman-teman, jadi maksimalnya dihitung dari ketika rumah itu selesai dilunasi, maksimal di 65 tahun tergantung tenor yang diambil. Nah, terus ini juga kadang banyak kendala juga ya Teh Devi ketika kita mengajukan KPR, sering nggak di ACC, penyebabnya kenapa? Kalau untuk penyebab mungkin pertama itu BI checking. Oh, BI checking ya? Ya, yang pertama itu BI checking, terus biasanya mungkin itu tahapan awal kita. Kalau untuk pengajuan KPR, kita lihat dulu BI checkingnya seperti apa. Cuman untuk BRI sendiri itu memang istilahnya ada kelonggaran lah, gitu, kelonggaran asalkan debiturnya memang kalau memang ada BI checking, terkena mengenai BI checking itu ada penyelesaian pembayaran biasanya. Harus dilunasi dulu. Iya, kebanyakan ini ya Teh Tita yang datang udah cocok sama rumahnya. Iya. Pas pengajuan dicek BI checkingnya ternyata O5. Iya, kurang bagus misalkan. Nah,
gimana tuh Teh Devi solusinya kalau Kolima? Kalau untuk solusi dari BRI sendiri ya, kalau untuk solusi dari perbankannya sendiri ada bukti bayar, bukti bayar sama ya. bukti lunas biasanya dilampirkan. Itu bisa diproses ya, Bisa tanpa harus menunggu pemutihan. ya ke pelancar ya. Iya. Gitu. Tapi kita balik lagi tanya lagi Ke konsumennya kayak gitu. cicilannya bekas dipakai apa Nah itu gitu ya. biasanya lebih selektif ke kayak gitu sih. Oke. Nah untuk tadi ya untuk Kolima udah. Nah untuk tahapan proses pengambilan KPR itu apa aja Teh Devi? Kalau untuk tahapan yang pertama kita BI checking, yang kedua dokumen lengkap persyaratannya, yang ketiga kita memang ada survei. Oh survei Tuh, apanya tuh? baik itu kalau pekerja mungkin ke kantor Tempat kerjanya, tempat kantornya, kerjanya. Kalau untuk wirausaha ke tempat usahanya. ke tempat usahanya. Itu aja Teh Devi. Iya. Oh, untuk persyaratan. Oh ya tadi tahapan sudah ya Teh. Ya. Nah itu proses tahapan sampai di ACC itu berapa lama Teh dari pengajuan? Dari pengajuan sebenarnya kalau untuk yang kita udah PKS nih, Egpark itu udah PKS dengan BRI. Nah, dari SLK atau kebijakan mungkin ya, kebijakan yang ada itu biasanya PKS dari dokumen lengkap dan sudah survei serta lain-lain bisa sampai 5 hari kerja itu maksimal 14 hari kerja ya. Cuman ada poin plus. Apa itu poinnya? Poin plusnya kalau memang yang sudah kerja sama dengan Bank BRI itu 5 hari pun sudah keluar putusan. Oh, nah ya, teman-teman tuh satu lagi poin plus. Jadi kalau teman-teman mau ngambil rumah di Egpark bisa ke BRI dan bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Egpark. Nanti dicantumin di kolom deskripsi bank apa saja yang sudah kerjasama ya. Nah, untuk promo terbaru dari BRI sekarang apa aja nih, Bu Devi? Mungkin promonya yang untuk PKS sendiri Ya. di Egpark ya Bu, kebetulan lagi udah PKS dengan BRI. Iya betul. Itu suku bunganya di 3,25. Itu fix 1 tahun pertama sampai tahun kelima. Cuman kan balik lagi debitur ada yang pilih berapa Tergantung pilihan dari Tergantung konsumennya ya. tenor yang Iya diambil. betul. Iya betul. Nah, untuk di tahun kedua dan selanjutnya. Nah, itu tahun kedua kita ada Bu, suku bunga di tahun kedua itu 3,65. 3. Itu di tahun kedua. Nanti di tahun berikutnya itu selama fix 2 tahun ya. Kalau misalkan debiturnya ngambil pengennya yang 2 tahun nih fix Iya. rate-nya atau enggak 3 tahun. Iya, ada pilihannya. Ada pilihannya. Gitu. Kalau untuk yang 3 tahun itu 4,65. Nah, sampai suku bunga floatingnya itu sekitar Nah, berapa? kalau untuk suku bunga floating kita pakainya di 13 untuk Iya, counter seperti itu rate-nya. Pak Diko. Terus ini juga saya kebetulan tadi sempat ingat kadang ketika pengajuan plafonnya berapa ada yang ditolak oleh bank, itu penyebabnya kenapa Teh jadi turun plafon gitu? Oke, yang pertama itu kita ada hitungan sendiri ya Pak ya. Oh, ada hitungan. Betul, dari income debitur atau calon debiturnya. Biasanya kita kan ngumpulin slip gaji dan lain-lain. Cuman mungkin kalau misalkan untuk harga rumah segini kan kita hitungnya kalau untuk pegawai sendiri itu selama 3 bulan terakhir. Cuman di sini kan pegawai biasanya ada tambahan kayak uang bonus, terus ada THR. Kita bisa hitungkan juga untuk tambahannya biar menambah untuk plafonnya masuknya berapa, total plafon yang di ACC banknya berapa. Nah gitu teman-teman, jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan kok plafon saya turun, jadi itu ada hitungannya sendiri dari pihak bank, dan misalkan kalau turun berarti artinya nambah DP ya Teh Tita? Iya betul, biasanya seperti itu. Atau si konsumen sendiri ini mah punten ya Pak, kalau misalkan ada punya utang nih gitu, jadi itu juga bisa jadi penyebab turun plafon ya Bu Devi. Jadi mengurangi. Iya betul. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian aja kali ya, soalnya sudah cukup jelas tadi kita tanya-tanya mengenai skema pembayaran dan persyaratan untuk Bank BRI.
Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa chat saja langsung ke nomor yang ada di link deskripsi, dan misalkan pertanyaan juga terkait rumah yang ada di EPAK silahkan bisa komen ataupun chat langsung ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Saya Kang Diko. Saya dengan Tita. Saya dengan Devi. Semoga teman-teman yang menonton video ini sampai habis dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan bisa juga disegerakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Amin. Amin. Kang Diko beserta Teh Tita, Teh Devi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu disampaikan? Plafon lumayan nanya saya sebenarnya pertanyaan tentang Kalau pelapor mah nanti Bu Devi ini aja tuh ngomong ini aja Itu fix. tadi di bawah, jadi sambil baca tekunan langsung mereka ini. Oh itu yang Kan disorotnya semua Ya kan dia hiji atuh. atau dipancing ku di kok sok nanya atau ku Nanya. kita. Dan itu tadi ada Oh iya. promo terbaru apa?